السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita di sore hari ini taufik serta hidayah sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu amalan yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak adalah senantiasa berzikir. Dan kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Az-Zukhruf, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang sedikit berzikir, sedikit mengingat Allah. Allah berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, maka akibatnya nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami jadikan syaitan yang senantiasa menyertainya. Itu gara-gara dia tidak berzikir. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan-syaitan ini akan menghalanginya dari jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, padahal dia tersesat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya syaitan sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini, tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Maka itu berarti siapa yang ingin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ini, maka hendaklah dia senantiasa berzikir. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa ibarat orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu adalah ibarat orang yang hidup dan orang yang mati.
Orang yang berzikir itu dia adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir itu adalah dia orang yang mati. Itu terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, Pak Akhwani Fiddin Azakumullah. Kita akan menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan menyebutkan bentuk-bentuk zikir. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard." Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat mulia, yang sangat gampang untuk kita amalkan, dan pahala yang akan didapati oleh orang-orang yang mengamalkan hadis ini adalah sangat besar. Maka sudah jelas orang yang tidak mengamalkan hadis ini, dia adalah orang yang sangat-sangat rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan senantiasa disertai oleh syaitan, dan di akhirat dia tentunya akan mengalami kerugian, di mana timbangan kebaikannya tidak akan diberatkan oleh Allah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci adalah setengah dari iman. Karena iman itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama namanya takhalli, dan yang kedua namanya tahalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Kedua, tahalli artinya menghiasi diri. Menghiasi diri dengan apa? Dengan ibadah-ibadah seperti bersuci. Jadi, bersuci itu ada dua: mensucikan hati dari kesyirikan dan mensucikan badan dari segala bentuk kotoran-kotoran dan kenajisan-kenajisan. Nah, Nabi SAW mengatakan at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Perhatikan sekarang. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah ini memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan seseorang. Jadi lihat bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, bagaimana besarnya pahala ucapan alhamdulillah saja. Tentunya di sini agar la ilaha illallah kita ini berbobot, tentunya pertama orang yang mengucapkan alhamdulillah dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang mengucapkan alhamdulillah hendaklah dia mempraktekkan makna dari alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan nikmat kepadanya, dia mengatakan alhamdulillah. Allah mempersulit rezekinya, dia mengatakan alhamdulillah. Allah memberinya penyakit, dia mengatakan alhamdulillah. Allah memberinya kesulitan-kesulitan, dia tetap memuji Allah. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberinya ujian-ujian bukan karena Allah ingin menyakitinya. Allah tidak ada untungnya untuk menyakiti hamba-hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya ujian-ujian itu untuk mengangkat derajatnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pernah salah seorang salafus salih, dia melihat seseorang yang botak, tidak punya rambut, kulitnya albino, badannya, tangannya, kemudian dia buta.
tangannya cacat, kakinya cacat. Ya, kalau kita mungkin ini lengkap sudah cacatnya ini, lengkap balaknya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Didengar dia mengatakan, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtala katsiran min khalqihi. Luar biasa ini orang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang ini mengatakan alhamdulillah, padahal dia botak, penyakit kulit, buta, tangannya cacat, kakinya juga cacat. Dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku keafiatan, yang memberikan aku keselamatan. Demikian keadaannya, dia masih mengatakan keselamatan. Yang memberikan aku keselamatan dari ujian-ujian yang ia timpakan kepada kebanyakan makhluknya. Ketika orang itu mendengarnya mengatakan demikian, wahai fulan, dari apa Allah Subhanahu wa taala memberimu keafiatan? Dari apa Allah Subhanahu wa taala memberimu keselamatan sementara aku melihat kondisimu seperti ini? Apa kata orang ini? Waihak, inna Allah ja'ala li lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Dia mengatakan, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah yang sangat besar, yang luar biasa Allah berikan kepada saya. Apa itu? Allah menjadikan lisan saya selalu menyebut nama Allah. Allah memberikan saya hati yang selalu bersyukur kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya badan yang sabar atas ujian-ujian. La ilaha illallah. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepadanya, namun dia tetap memuji Allah. Ya, tetap dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Ya, sabar atas ujian-ujian yang Allah menimpakan kepada fisiknya. Inilah orang yang benar-benar beriman. Inilah orang-orang yang benar-benar yakin. Ini adalah orang yang paling bahagia hidupnya, yulikhwan. Ya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya, dengan hatinya, dengan badannya, dia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam segala kondisi, dalam setiap saat, dimanapun kita berada. Kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Jadi kata Rasulullah SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi mizan, memenuhi timbangan. La ilaha illallah. Lalu kalau satu kali mengucapkan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan, lalu bagaimana jika seseorang mengucapkan alhamdulillah dalam satu hari 1000 kali? Bagaimanakah berat timbangannya nanti, coba. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa subhanallah walhamdulillah. Kalau tadi hanyalah alhamdulillah, kalau ini subhanallah walhamdulillah. Bagaimana besarnya? Nabi mengatakan tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Bagaimana besarnya itu, ayo ikhwah. Kita tidak pernah melihat bagaimana, di mana ujungnya langit ini. Tapi ucapan kita subhanallah walhamdulillah akan mengisi antara langit dan bumi. Ya, subhanallah ayo ikhwah, ini adalah kata-kata yang sangat gampang, yang dalam satu hari bisa sekian ribu kali kita mengucapkannya. Ya, daripada kita duduk-duduk, bengang-bengong, lebih baik kita mengatakan alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Berapa kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat. Dan yakinlah ayo ikhwah, bahwa orang yang memperbanyak zikir seperti ini,
Apakah dia mengucapkan alhamdulillah atau dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini orang yang pasti bahagia kelak ketika dia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Pahalanya begitu besar dan begitu banyak yang Allah berikan kepadanya dengan perbuatan, dengan amalan-amalan yang sangat gampang untuk dikerjakan. Ini tidak berat ayolah ikhwah. Ya, mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Ini sangat gampang dan pahalanya adalah sangat besar. Namun sekali lagi ayolah ikhwah, kenapa kita malas ya mengucapkan kalimat-kalimat ini padahal kita tahu betapa besar pahalanya? Itu tidak lain adalah karena hati kita ini bekarat, kotorannya terlalu banyak, sehingga kata-kata yang gampang pun berat kita ucapkan karena hati kita ini kotoran-kotorannya sudah terlalu banyak, sehingga dia subhanallah, kata yang seperti itu yang begitu mudah berat diucapkan oleh hati, berat diucapkan oleh lidah kita. Kemudian hadis berikutnya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi." Barang siapa yang mengucapkan di pagi hari atau di sore hari. Ya. Jadi ini ucapan pagi dan diucapkan di sore hari. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, hanya itu. Subhanallah wa bihamdi. Mi'ata marratin. 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Tidak ada seseorang pada hari kiamat yang lebih baik dari dia. Berarti orang ini dia adalah orang yang terbaik, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Dia adalah orang yang terbaik. Illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Kecuali orang-orang yang mengucapkan seperti yang dia ucapkan atau lebih banyak daripada yang diucapkan. Gampang apa enggak ini? Sangat gampang. Ya. Dan subhanallah, semakin banyak kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, semakin banyak kita mengucapkannya, semakin baik jadinya kita. Di akhirat, kita di dunia saja ingin menjadi orang yang terbaik. Ya, maka dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kita akan menjadi orang yang paling baik di akhirat nanti. Kecuali ada orang-orang yang lebih banyak ucapannya daripada kita. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala dubura salatil ghada." Barang siapa yang mengucapkan setelah salat subuh. Berarti ucapan ini diucapkan setelah salat subuh, salatul ghada. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, saya ulangi lagi biar dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan sekarang bagaimana posisi seseorang ketika mengucapkan zikir ini. Nabi mengatakan, mi'ata marratin qabla an yuthniya rijlaih. Dia mengucapkannya 100 kali sebelum merubah posisinya ketika dia berada di shaf. Berarti ini khusus bagi laki-laki, karena yang merubah posisinya itu adalah para makmum. Ya, kalau imam begitu dia mengatakan astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung dia putar posisinya.
Ya, karena tidak boleh dia lama-lama membelakangi siapa? Makmumnya atau jamaah-jamaahnya. Berarti ucapan ini diucapkan oleh apa? Oleh makmum. Ya, berarti ini khusus bagi laki-laki. Karena ibu-ibu tidak wajib sholat berjamaah. Yang wajib sholat berjamaah adalah laki-laki. Ya, namun ibu-ibu jangan keberatan. Ada zikir yang tadi yang kita katakan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Barang siapa mengucapkannya, tidak ada seseorang yang lebih baik daripada dia nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang lebih banyak mengucapkan. Ya, jadi ini adalah khusus bagi laki-laki. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kana yawma idzin min afdali ahli al-ardi amalan." Dia adalah penduduk bumi yang paling baik amalan-amalannya. Illa man qala mithla ma qal aw zada ala ma qal. Kecuali orang-orang yang mengucapkan seperti ucapannya atau lebih banyak daripada yang dia ucapkan. Ini zikir yang ketiga. Ya, saya ulangi lagi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca atau diucapkan kapan? Setelah sholat subuh. Berapa kali? 100 kali. Kemudian hadis berikutnya atau zikir berikutnya yaitu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Man qala fi yawmin 200 marrah, 100 idza asbah wa 100 idza amsa." Barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari 200 kali, 200 kali, di pagi hari 100, di sore hari juga 100. Apa ucapan itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau tadi yuhyi wa yumit biyadihil khair. Kalau ini tidak ada yuhyi wa yumit, ya, dan tidak ada juga biyadihil khair. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana keutamaan zikir ini? Nabi mengatakan, lam yasbiqhu ahadun kana qablahu wa lam yudrikhu ahadun ba'dahu. Nabi mengatakan, dia menyalip, mendahului orang yang di depannya, dan orang yang di belakangnya tidak bisa menyusulnya. Jadi ada yang di depannya, ada yang di belakangnya. Ya, yang di depannya ini disalib. Kalau dia menyalip yang di depannya, otomatis yang di belakangnya ini tidak bisa apa? Tidak bisa mengejarnya. Ya, namanya juga di belakangnya. Sekarang dia ngebut, kemudian dia kejar orang yang di depannya. Maka yang di belakangnya tidak mungkin mengejarnya. Maksudnya adalah apabila kita mengucapkan doa ini atau zikir ini 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, kita akan menyusul, menyalip pahala orang-orang yang banyak pahalanya. Kita akan kejar mereka semuanya. Ya. Dan orang-orang yang tidak mengucapkan ucapannya seperti kita, tidak ada yang bisa mengejar kita. La ilaha illallah ini luar biasa, ya. Kita akan mengejar
orang-orang yang lebih banyak pahalanya dari kita, kita akan kejar dia sehingga kita menjadi lebih banyak pahala daripada dia. Dan orang-orang yang di belakang kita yang pahalanya kurang dari kita, bagaimanapun upayanya dia tidak bisa mengejar kita saking banyaknya pahalanya. Nah, ayolah ikhwah, ini mendorong seseorang untuk senantiasa mengucapkan zikir yang luar biasa ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada orang yang bisa mengejarnya kecuali, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang melakukan atau mengucapkan doa seperti doa zikirnya dan lebih banyak daripada yang dia sebut. Ya, ini kan gampang sekali ayo ikhwah. Duduk-duduk juga kita bisa mengucapkannya. Sambil santai, sambil ngopi, berapa kita bisa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dari rumah ke masjid, menuju ke masjid, melaksanakan salat subuh atau salat zuhur atau yang lain-lainnya. Ya, berapa banyak kita bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Berapa banyak yang berzikir yang bisa kita ucapkan itu? Ya, sangat-sangat banyak ayo ikhwah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Thauban. Hadis Thauban ini hadis yang luar biasa ayo ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, Imam Hakim, demikian juga At-Tabarani, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis Thauban radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakhin li khamsin ma athqalahunna fil mizan. Bakhin dalam bahasa Arab artinya beruntunglah. Ya. Li khamsin ma athqalahunna fil mizan. Ada 5 perkara, betapa beratnya yang 5 perkara ini di timbangan seorang muslim nanti. Ya. Apa yang 5 ini? Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Ini pertama. Dan sudah kita sampaikan ayo ikhwah di awal-awal kajian ini, ya, bahwa seandainya 7 lapis langit dan isinya selain Allah, 7 lapis bumi dan isinya diletakkan di salah satu piringan timbangan, dan la ilaha illallah di salah satu piringan timbangan yang lainnya, maka niscaya lebih berat siapa? La ilaha illallah. Ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 5 perkara betapa beratnya di timbangan seorang muslim kelak pada hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Ayo coba ayo ikhwah. Berapa ribu kali kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam satu hari? Orang pesaman itu. Banyak sekali. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah. Ini yang kedua. Ya. Dalam satu hari berapa kali kita bisa mengucapkan subhanallah? Sambil jalan-jalan di atas motor juga bisa kita mengucapkan subhanallah. Ya. Ibu-ibu juga meskipun di dalam keadaan haid bisa mengucapkan subhanallah. Ya. Demikian juga dalam keadaan janabah boleh dia mengucapkan subhanallah, berzikir. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah. Ya. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Jadi, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wallahu akbar. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah wal waladus salih. Yatawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Yang kelima adalah anak yang saleh yang meninggal dunia, lalu orang tuanya mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah SAW, 5 amalan ini
atau 5 perkara ini sangat berat di timbangan seorang muslim. Dari 1 sampai 4 ini adalah ucapan-ucapan lidah yang sangat enteng, yang sangat gampang. Dalam sehari kita bisa mengucapkan sekian puluh ribu kali mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga subhanallah, demikian juga alhamdulillah, demikian juga Allahu akbar. Tapi yang berat di sini adalah ketika ada anak kita yang saleh yang meninggal dunia, pastinya akan menimbulkan kesedihan di dalam hati kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita pernah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para malaikat mencabut nyawa seorang anak, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat itu, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Apa jawaban malaikat itu? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Ditanya lagi oleh Allah, "Qabattum samarata fuadih?" Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Mereka mengatakan iya. Qala madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa anak